Jadi ada isme di belakangnya. Apa maksudnya? Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi kata isme di belakang itu, ya ini adalah ideal, ya idea atau ideal. Jadi professionalism adalah ya sebuah kata sifat, ya. Jadi dia betul-betul ya sebagai seorang profesional pada profesinya dia ya berkomitmen penuh, ya profesionalisme. Ya, jadi seorang profesional itu harus memiliki profesionalisme, ya sama dengan idealisme, ya. Jadi kata-kata isme itu adalah sebuah kondisi atau sifat ya dari seorang profesional ya. Nah, ini saya lewati saja. Unsur profesionalisme itu apa? Ya. Seseorang profesional dikatakan memiliki profesionalisme, sekali lagi ya, knowledge, ya, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian skills, ya, skills ya. Skills itu mulai dari komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi tertulis ya. Juga interpersonal skill. Apa ini interpersonal skill? Interpersonal skill adalah hubungan antar manusia, antar personal. Ya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia menjadi bagian dari sebuah community. Ya, itu interpersonal skill. Ya, ini adalah kecerdasan emosional. Ya, makanya dalam setiap proses rekrutmen, ya kita mencari dua hal. Pertama, yang harus berbarengan ya, yaitu apa? IQ dan EQ. Dan ya EQ ya. IQ ini berkaitan dengan knowledge tadi. Ya. Intelligence quotient. Sekarang tidak cukup hanya itu, harus ada emotional quotient. Ya, emotional quotient ini bagaimana orang mengelola emosinya. Ya, salah satu bentuknya adalah interpersonal skill. Ya, kerjasama tim dan kepemimpinan ini juga bagian dari EQ. Ya, fleksibilitas. Ya, fleksibilitas. Bagaimana dia lentur di dalam berbagai macam situasi, tidak kaku, ya fleksibel. Ya, tetapi yang fleksibel itu adalah kemampuannya, ya. Tetapi integritasnya tidak boleh fleksibel. Ya, etikanya tidak boleh fleksibel. Etikanya, integritasnya harus jelas, ya. Bahkan kalau orang mengatakan integritas itu adalah hitam putih, ya, tidak boleh ada abu-abu di sana. Kemudian skills di bidang IT sekarang itu sangat dituntut, ya, dimanapun pekerjaan IT. Nanti kalau Anda masuk ke dunia kerja, Anda akan menemukan di perusahaan perkebunan manapun itu sudah information technology base, ya, jadi sudah penerapan IT, GIS misalnya, ya, GIS, precision farming, ya kan. Misalnya kalau di PTPN Group itu sekarang sudah menggunakan SAP, ya sistem informasinya sudah menggunakan SAP, ya. Jadi sudah sangat sedikit proses-proses yang manual, ya. Semua sistem pelaporannya, sistem pemantauannya, monitoringnya semua sudah berbasiskan IT. Dan kemampuan problem solving, ya, karena manajer itu selalu dihadapkan kepada problem, ya, maka dia diharapkan memiliki kemampuan problem solving, ya. Knowledge bisa dipelajari di sekolah. Sekarang ini adalah saatnya teman-teman mengembangkan knowledge, ya. Nah, skill nanti, ya, skills ini, ya, lebih banyak nanti dikembangkan di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan EQ, ya, emotional. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kampus pun kita sudah bisa mengembangkan EQ. Melalui apa itu? Melalui keaktifan kita di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ya. Jadi mengapa ada ekstrakurikuler? Mengapa ada UKM-UKM? Unit kegiatan mahasiswa. Itu sebenarnya bukan tidak ada tujuannya. Itu sebenarnya tujuannya semua adalah bagaimana membangun emotional quotient. Ya, sesuatu yang tidak didapatkan di kelas, tapi didapatkan langsung dari
pergaulan, dari interaksi antar manusia. Ya itulah yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan UKM. Bagaimana kita berorganisasi, bekerja sama dengan tim, bekerja sama dalam tim, berempati, ya, memimpin, dipimpin. Ya. Memimpin dan dipimpin itu sama-sama sulitnya. Ya, menjadi leader dan menjadi follower itu juga sama-sama sulitnya. Ya, itu semua adalah bagian dari pengembangan EQ. Kemudian unsur profesionalisme yang lain adalah attitude. Ya, attitude ini kaitan dengan inisiatif, ya. Bagaimana kita memulai sesuatu, ya. Bagaimana kita men-trigger sesuatu, ya. Proaktif, ya. Proaktif itu lawan dari reaktif, ya. Kalau reaktif itu ada sesuatu, rangsangan, kemudian kita bereaksi, itu namanya reaktif. Ya, dan seringkali terlambat kalau orang reaktif itu, ya. Tapi kalau proaktif itu dia mendahului, ya, dia sudah bisa menduga sesuatu akan terjadi, ya, sesuatu kemungkinan akan terjadi, bukan akan terjadi, dan dia mempersiapkan sesuatu, antisipasi. Itu adalah proaktif. Seorang manajer yang baik itu adalah manajer yang proaktif, ya. Jadi misalnya ini akan menghadapi track, ya, musim kering yang panjang, ya. Ya, sebagai seorang manajer di lapangan, seorang asisten tanaman, dia harus proaktif. Ya, apa yang harus dia lakukan, ya kan? Ilmunya tuh ada. Ya, jadi misalnya menciptakan atau membuat, ya, apa namanya itu, tempat-tempat penampungan air. Jadi manajemen air, ya, mempersiapkan itu. Ya, ini akan musim hujan panjang, ya, musim hujan yang berkepanjangan. Pasti di beberapa kebun itu akan terjadi banjir, ya. Nah, dia sudah harus proaktif, ya. Dia tidak menunggu ketika banjir datang baru dia bereaksi, ya, atau ketika musim kering datang dia bereaksi. Ini yang disebut dengan proaktif. Stabil secara emosional, ya, ini tadi EQ tadi, ya, dia harus emosional, dia harus stabil secara emosional, dia tidak boleh emosi, ya, terlalu cepat, emosinya naik, ya, atau yang sering kita sebut sebagai impulsif, ya. Dia harus stabil. Pemimpin itu tidak boleh meledak-ledak, tidak boleh panik, ya, tidak boleh kehilangan kontrol, bahaya sekali, karena anak buah itu sangat mengandalkan pemimpinnya dalam situasi-situasi, khususnya situasi-situasi yang krisis. Ya, jadi dia harus emosionalnya harus stabil. Ya, percaya diri, self confidence, ya, bisa nggak bisa dia harus percaya diri. Dia harus tampil seakan-akan dia bisa. Ya, untuk apa? Sekali lagi untuk menguasai, menenangkan anak buah yang itu menyerahkan atau mempercayakan segala sesuatunya kepada dia. Ya. Kalau memang mentok, dia tidak bisa, ya seorang manajer, seorang pemimpin yang baik ya harus mundur, ya, untuk memberikan kesempatan kepada manajer yang lainnya, pemimpin yang lainnya untuk mengambil alih, ya kan. Jadi nggak boleh percaya diri itu juga kemudian meskipun nggak bisa terus dipaksakan, ya, itu nggak bisa. Tapi percaya dirinya adalah sikap, ya, yang ditunjukkan, ya, sikap, ya, tidak boleh terlihat lemah atau bodoh, ya, terlihat ragu tidak boleh. Dia harus self confidence harus tinggi. Motivasi diri. Kenapa seorang profesional, seorang manajer misalnya, seorang asisten tanaman harus profesional, ya. Harus memiliki motivasi yang tinggi. Ya tentu saja, karena dia tugasnya adalah memotivasi orang lain. Dia tidak mungkin memotivasi orang lain kalau dia sendiri tidak memiliki motivasi yang tinggi, ya. Jadi tugas terberat dari seorang pemimpin sebenarnya adalah memotivasi orang lain, ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau dia sendiri tidak punya motivasi diri. Omong kosong, ya. Knowledge, skills, attitude, kemudian grooming, ya. Grooming ini fisik, ya, penampilan, ya. Penampilan, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Jadi kenapa ketika kita rekrutmen, ya, untuk menjadi seorang asisten tanaman, ya, kita itu betul-betul salah satu yang kita lihat adalah penampilannya. Ya, kita bukan ya, jadi perusahaan-perusahaan ini bukan orang yang memuja fisik, ya. Jadi gini loh, ya. Jadi bukan mencari asisten tanaman yang ganteng, bukan. Ya, asisten tanaman yang gagah, cakep, ya. Itu nanti gak usah jadi asisten tanaman, itu mendingan jadi pemain sinetron aja, ya. Jadi grooming ini lebih kepada pembawaan, ya, perbawa kalau dalam bahasa Jawa, ya. Karena seorang manajer itu memang diharapkan
bukan ganteng tapi gagah, ya, gagah. Dia harus tampil, penampilannya harus bagus, ya, rapi dan seterusnya, ya. Nah, kalau dia tidak tinggi badannya, dia harus berupaya supaya ada sesuatu yang lain yang membuat dia grooming, ya. Mungkin dari segi tinggi tubuh dia tidak ideal, tapi misalnya dari eh, apa namanya, penampilan yang lain, misalnya suaranya, ya. Jadi ini semua adalah dalam rangka untuk menciptakan wibawa. Jangan sampai seorang profesional, seorang manajer itu terlihat lucu, terlihat tidak capable, ya, terlihat ya tidak pantas, ya, tidak pantas, ya. Jadi kepantasan, ini soal kepantasan, ya, bahasa tubuh, ya, ekspresi wajah, sebenarnya ada lagi intonasi suara, ya, dan ini semua bisa dilatih, ya. Baik, jadi itu tadi knowledge, skills, attitude, grooming, ya. Nah, profesionalisme profesi planters, ya. Jadi profesional perkebunan atau yang kita sebut dengan planters itu, ya, kalau kita mengacu kepada konsep-konsep yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dia harus bagaimana? Satu, dia harus menguasai pengetahuan dan keterampilan bisnis perkebunan. Ya, tadi sudah banyak kita singgung, ya, kultur teknis, manajemen produksi, leadership, ya, cost management, people management, dia harus tahu. Ya. Kemudian dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja perkebunan. Dia harus mencintai pekerjaan di perkebunan. Ya, dia tidak boleh sedikit-sedikit, ya, kepengennya itu meninggalkan kebun, kembali ke kota. Ya, ini tidak ada kecintaan kepada lingkungan kerjanya. Ini bukan seorang profesional, bukan seorang planter sejati. Dia harus mampu beradaptasi. Ya, dia harus mencintai suasana kerja di perkebunan. Ya, kadang-kadang adalah suasana yang sepi, jauh dari mana-mana, ya, sinyal mungkin nggak ada. But that's it. Itu adalah pilihan Anda, ya, pilihan profesi Anda. Tidak ada orang yang memaksa ketika Anda ingin masuk sekolah perkebunan misalnya, ya. Well, mungkin ada yang dipaksa oleh orang tuanya, ya. Tapi kita sebagai orang dewasa punya punya mampu kok, ya, membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Ya, jadi kalau ada banyak, ya, kasus asisten tanaman direkrut, ya, semangat begitu sampai di kebun, sinyal susah, ini susah, ya, kemudian kepengen meninggalkan kebun. Ya, ini adalah sesuatu yang menurut saya lucu, ya, sesuatu yang tidak profesional, ya. Kalau dia lakukan itu sekarang, dia akan lakukan itu nanti di profesi profesional. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, ya, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu harus kita ciptakan sendiri dalam hati kita, ya. Kesenangan-kesenangan itu harus kita bangun sendiri, kecintaan-kecintaan itu. Kemudian kemampuan bersosialisasi dengan komunitas perkebunan. Ya, dia tidak hanya beradaptasi dengan lingkungannya, fisiknya, tapi juga bergaul, ya, bersosialisasi dengan komunitas, dengan atasan, rekan sekerja bawahan, ya. Makanya pada teman-teman saya sangat menganjurkan, ya, mulai dari sekarang, ya, yang sudah bisa syukur, ya, tapi yang belum cobalah, ya, belajar misalnya, ya, ya ini serius tapi sebenarnya efektif di lapangan, ya. Main tenis, ya, main tenis, ya. Bagi yang sudah bisa bagus, ya. Tenis, tenis lapangan, tenis meja itu adalah apa, ya, dinamika-dinamika pergaulan di dalam lingkungan perkebunan. Ya, jadi kalau seorang asisten tanaman itu bisa main tenis meja, main volley, ya, bisa main kartu, main bridge, ya. Ya, kalau di Medan itu ada namanya main trup, ya. Itu sebenarnya adalah alat-alat kita untuk membangun apa? Pergaulan, ya, sosialisasi. Ya, jangan sampai seorang asisten tanaman itu nggak bisa apa-apa, ya. Taunya cuma kerja doang. Nanti dia tidak bergaul, dia tidak akan masuk ke dalam komunitas yang di komunitas kebun. Ya, dia akan menjadi orang-orang yang termarginalkan. Ya, ini akan sangat membantu karir nanti. Ya, apalagi kalau nanti atasan itu adalah orang yang hobi olahraga. Ya, manajernya, askepnya itu hobi tenis meja, hobi voli, ya. Jangan sampai kita asisten tanaman, kita bawahan tidak.
Ya, kalau golf itu nanti kalau sudah lebih tinggi lagi ya levelnya ya. Mungkin nanti itu pergaulan di kantor pusat, kantor direksi ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita yang berkaitan dengan profesionalisme ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya.